Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Sumiati dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 6 kelas A. NIM 118404011. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari mata kuliah riset aksi yang terdiri dari 5 soal. Soal pertama memuat 4 subtema. Yang pertama yaitu tentang riset aksi, kemudian fasilitator, partisipan, dan lobby dan negosiasi. Nomor pertama sub 1 yaitu riset aksi. Riset aksi merupakan riset atau penelitian yang disertai dengan tindakan atau aksi, di mana ketika kita sedang melakukan riset penelitian kepada masyarakat dibarengi dengan pemberdayaan di masyarakat dengan tujuan melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Atau dengan kata lain, riset aksi merupakan learning by doing atau belajar sambil bekerja, di mana sekelompok orang melakukan hal yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua mengidentifikasi kemungkinan memecahkan masalah, yang ketiga menyusun program dan juga melaksanakan tindakannya, yang keempat menilai seberapa besar usaha yang telah dilakukan, yang kelima apabila usaha kegiatan program tersebut gagal maka mereka akan terus mengulang kembali, yang terakhir yaitu mempertanyakan makna dari program sosial yang sudah dijalankan. Sub 2 yaitu fasilitator. Fasilitator merupakan individu atau sekelompok orang yang membantu orang lain memperlancar atau mempermudah suatu kegiatan atau program di masyarakat agar terlaksana dengan baik atau setidaknya mengurangi hal-hal yang bisa merugikan atau memperparah. Nah, seorang fasilitator ini harus mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik, kemudian mempunyai wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas, mampu menghargai orang lain dengan berbagai macam pendapatnya dan juga berpikiran terbuka. Nah, fasilitator ini adalah bagaimana cara kita memfasilitasi masyarakat agar tujuan perubahan sosial menuju ke arah yang lebih baik atau dengan kata masyarakat yang sejahtera atau berdaya itu tercapai. Nah, apa yang kita lakukan? Apa yang bisa kita fasilitasi untuk masyarakat? Bisa dengan cara pelatihan atau kita menyumbangkan ide gagasan dan lain sebagainya. Sub 3-nya yaitu partisipan. Partisipan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengambilan bagian seseorang, keterlibatan seseorang dalam suatu program atau kegiatan. Nah, dalam hal ini berarti pengambilan bagian atau keterlibatan seseorang atau masyarakat dengan cara memberi dukungan berupa pikiran, tenaga ataupun material dan lain sebagainya, dan juga keputusan, tanggung jawab terhadap keputusan yang telah mereka ambil terhadap tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama. Sub terakhir itu sub 4-nya, lobby dan negosiasi. Lobby. Istilah lobby berarti teras atau serambi atau halaman depan sebuah rumah atau gedung, di mana orang-orang bisa duduk santai sambil berbincang-bincang membicarakan berbagai banyak hal gitu ya. Nah, di sini berarti lobby itu adalah suatu pendekatan untuk merancang perundingan, atau dengan kata lain prosesnya berlangsung informal atau bersifat santai, dilakukan sebelum negosiasi karena negosiasi bersifat formal. Nah, kemudian negosiasi. Apa sih negosiasi? Negosiasi menurut PIL itu adalah suatu kegiatan untuk mencapai keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Nah, keputusan tersebut berupa apa dan juga bagaimana hal-hal apa yang akan dilakukan oleh mereka di kemudian hari atau di masa yang akan mendatang. Nah, nomor 2-nya yaitu kenapa relasi riset aksi subjek-subjek. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di riset aksi, bahwa riset aksi itu learning by doing, belajar sambil bekerja, ya kan? Jadi kita sambil meneliti sambil memberdayakan masyarakat, maka di situ terjadi proses
belajar dari masyarakat. Di sini kita berarti, maaf sebelumnya karena tadi ada gangguan dulu. Oke, kita lanjutkan. Kenapa relasi riset aksi harus subjek-subjek? Nah, tadi sebelumnya saya sudah katakan karena masyarakat itu merupakan rekan untuk kita, rekan fasilitator sebagai partisipan. Nah, rekan di sini berarti masyarakat berperan penting karena masyarakatlah sebagai pelaku utama, sebagai partisipan yang aktif dalam menjalankan tahapan siklus riset aksi ini. Mereka yang menyusun, menjalankan, mengevaluasi, dan lain sebagainya. Kita hanya sebagai fasilitator atau pendamping masyarakat. Nah, kemudian masyarakat pula, kita belajar dari masyarakat, kita belajar dengan masyarakat, kita bersama-sama dengan masyarakat menjalankan tujuan agar tujuan kita tercapai untuk kesejahteraan bersama. Nah, di siklus riset aksi ya, di nomor 3 itu tahapan siklus riset aksi. Ada 4 tahapan. Nah, kita akan bahas satu-satu. Mulai dari tahap pertama. Tahap pertama ada 3 program. Yang pertama soswal atau sosialisasi awal, RW atau rempuk warga, dan refleksi sosial. Tentang sosialisasi awal, soswal ya. Soswal merupakan tindakan pertama yang kita lakukan di masyarakat, di mana kita mengobservasi dan juga translate terhadap masyarakat. Kita menyampaikan kehendak kita tentang pelaksanaan siklus riset aksi ini kepada tokoh-tokoh yang ada di masyarakat seperti tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh agama, dan stakeholder yang ada. Usahakan itu secara personal dan usahakan kita menjelaskannya dengan benar, jelas sehingga mereka paham. Nah, setelah itu sosialisasi tingkat basis ya terhadap masyarakat dan sosialisasi tingkat desa di instansi-instansi terkait seperti RT, RW, dan lain sebagainya. Nah, setelah soswal itu ada RW atau rempuk warga. Nah, di tahapan RW ini warga berkumpul di suatu tempat untuk membahas itu tadi, tentang tahapan siklus riset aksi yang akan menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama, apakah masyarakat akan menerima melaksanakan siklus riset aksi ini, atau sebaliknya mereka akan menolak menjalankan siklus riset aksi. Tahapan yang ketiga adalah masih di tahap 1 ya, poin yang ketiga maksudnya, refleksi sosial. Refleksi sosial di mana masyarakat ini bercerminlah terhadap kondisi dirinya di masyarakat, keluh kesah apa yang mereka rasakan di masyarakat. Nah, biasanya ini dengan dialog interaktif atau FGD, focus group discussion. Biasanya juga dikelompokkan ganjil seperti 11 orang efektifnya, dengan agenda yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua mencari akar penyebab masalah, yang ketiga tentang pemberdayaan menurut masyarakat, dan yang terakhir harapan masyarakat di desa itu seperti apa. Nah, tahapan kedua, di tahapan kedua ini ada 2 program. Yang pertama pemetaan sosial dan organisasi masyarakat atau orgamas. Di pemetaan sosial ini agendanya adalah pemetaan, membuat peta sosial terkait di masyarakat, misalnya peta tentang lingkungan, ekonomi, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Misalnya tentang lingkungan, kita buat peta di mana jalan-jalan yang rusak atau sungai dengan sanitasi yang buruk, di mana saja kita buat peta. Atau misalnya bertemakan lingkungan, persebaran rumah penduduk yang tidak mampu misalnya, atau apa yang sesuai dengan tema yang kita butuhkan. Nah, biasanya pemetaan sosial ini dilakukan bukan oleh kita tetapi oleh masyarakat sekitar yang paham tentang daerahnya masing-masing. Bisa dari RT-nya masing-masing, RW, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah orgamas atau organisasi masyarakat. Tadi kan kita sudah membuat peta sosial tuh, peta permasalahan yang ada di sosial desa tersebut. Nah, data tersebut bukan milik kita tetapi milik masyarakat. Kita kembalikan ke masyarakat.
atau kepada organisasi masyarakat yang ada. Kalaupun belum ada organisasi masyarakat, kita bisa memfasilitasi membuatnya, tetapi pelakunya tetap dari masyarakat. Nah, organisasi masyarakat ini biasanya ya yang ada di daerah-daerah seperti Karang Taruna, PKK, DKM dan lain sebagainya. Nah, di tahap ketiga ada 2 program, yaitu perencanaan partisipatif dan sinergi program. Di perencanaan partisipatif ini agenda-agendanya berupa kita bersama dengan organisasi masyarakat yang telah ada atau yang telah dibuat menentukan rencana partisipatif. Nah, kemudian memprioritaskan, mengutamakan masalah mana yang akan digali gitu. Masalah mana yang utama di masyarakat, yang paling dirasakan oleh masyarakat mana gitu. Kemudian kita menggali potensi dan juga sumber daya yang ada di masyarakat untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, setelah itu kita menentukan kegiatan apa yang harus dilakukan, dan yang terakhir adalah menentukan kelanjutannya, kegiatan kelanjutannya, rencana kerja tindak lanjut gitu. Kemudian poin keduanya yaitu sinergi program. Di sinergi program ini kegiatan-kegiatannya, yang pertama menetapkan program, yang kedua memfasilitasi proposal dan juga pokja, yang ketiga menghimpun keswadayaan warga, kemudian memfasilitasi kerjasama dengan pihak swasta atau pemerintah, kemudian menyusun rencana kerja tingkat lanjut. Nah, tiba di tahap terakhir, yaitu tahap keempat. Di tahap keempat ada 2 program. Yang pertama pelaksanaan program. Agendanya yaitu pembagian tugas, ada tim pelaksana, ada tim pengawas. Kemudian ada sosialisasi kegiatan terhadap masyarakat. Kemudian pelaksanaan secara partisipatif, kemudian membentuk organisasi pemelihara dan melakukan rencana kerja tindak lanjut. Selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi itu bisa dilakukan di RW atau rempuk warga. Kemudian laporan dari tim pengawas, laporan dari tim pelaksana, kemudian menyusun rekomendasi, refleksi bersama, dan juga menyusun rencana kerja tindak lanjut. Nomor 4 tentang kisah Nabi Yusuf yang sudah dikirimkan oleh Bapak filmnya ya, itu dari situ. Nah, di sini kisah singkat Nabi Yusuf. Dalam film tersebut digambarkan awal mula kisah Nabi Yusuf dimulai dari kelahirannya di suatu daerah bernama Padan di sebelah selatan Babilonia, di mana pada saat kelahirannya ia membawa berkah dengan turunnya hujan dan terbakarnya kuil dewa yang disembah oleh penduduk pada saat itu, hingga mereka mendapatkan hidayah dengan masuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yusuf itu mempunyai saudara-saudara, banyak saudaranya 10. Mempunyai adik 1 bernama Bunyamin. Ayahnya bernama Yakub, Nabi Yakub alaihi wasallam, dan ibunya bernama Rahil. Tetapi ibunya sudah meninggal ketika ia melahirkan Bunyamin. Nah, tetapi 10 saudaranya ini yang berbeda ibu dengan Yusuf merasa iri hati dan dengki terhadap Yusuf karena mereka merasa bahwa ayahnya Nabi Yakub itu terlalu menyayangi dan mencintai Yusuf dan Bunyamin ketimbang terhadap mereka. Jadi kayak pilih kasih gitu, iri hati dan dengki mereka. Nah, dari situ muncullah rencana jahat. Nabi Yusuf dikecemplungkan ke sumur gitu ya. Kemudian ada yang menemukan oleh musafir itu dijual di negeri Mesir, dibelilah oleh Kitfil al-Ajiz yang pada saat itu menjabat sebagai pejabat di istana Mesir. Kemudian Yusuf diangkat menjadi anak angkat, disayangi, dikasih materi dan sebagainya. Sehingga pada selang waktu beranjak Yusuf dewasa, ia menjadi seorang
pemuda yang penuh dengan karisma, tampan, sikapnya jujur, dan keistimewaan lainnya, sehingga timbullah Zulaiha yang merupakan ibu angkatnya mencintai Yusuf hingga menjerumuskan dia gitu ya. Tetapi Yusuf dipitnah dari situ karena hawa nafsu Zulaiha. Yusuf dipenjara hingga akhirnya ia bisa menakwilkan mimpi dua orang yang ada di penjara tersebut, kemudian bisa menakwilkan mimpi raja, dan akhirnya ia diangkat menjadi orang kepercayaan raja. Nah, dari situ Allah mengangkat derajat Yusuf menjadi orang kepercayaan raja, bisa memberdayakan masyarakat Mesir yang pada saat itu mengalami 7 musim subur dan 7 musim paceklik. Nah, hingga akhirnya beliau bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, bertemu kembali dengan ayahandanya Nabi Yakub, hingga akhirnya beliau wafat. Kemudian yang selanjutnya adalah dakwah pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Sesungguhnya Nabi Yusuf sejak ia kecil, ia sudah menerapkan nilai-nilai dakwah terhadap saudara-saudaranya, terhadap musafir yang membantunya, terhadap Kitpir al-Aziz, terhadap Zulaiha, terhadap 2 orang yang dipenjara bersama Yusuf pada waktu itu, terhadap raja, terhadap masyarakat Mesir, terhadap saudara-saudaranya yang terakhir kali itu dia sudah memaafkan gitu. Nah, dakwah pemberdayaan Nabi Yusuf dimulai dengan menerapkan dakwah bilhal, dengan mencontohkan terhadap orang lain bahwa dengan segala macam cobaan, musibah yang menimpa kepadanya, ia bisa sabar. Ia masih berbuat baik terhadap orang-orang yang pada saat itu istilahnya memberi ia masalah gitu ya. Dia masih tetap berbuat baik, berbuat sopan, masih tetap menyampaikan risalah Allah, masih mengajak orang lain terhadap agama Allah. Selain dakwah bilhal, Nabi Yusuf juga dengan lisan, dengan nasihat yang baik. Ini terbukti dengan waktu itu di dalam penjara kepada 2 orang. Sebelum ia menakwilkan 2 orang mimpi itu, yang kedua orang yang bermimpi itu, ia menasihati secara pelan-pelan hingga akhirnya kemudian mereka masuk Islam. Kemudian terhadap Raja Mesir yang mengangkat dia sebagai kaki tangan, yang akhirnya Raja Mesir itu masuk ke Islam. Kenapa? Karena dia secara perlahan-lahan didekati gitu ya, dengan melihat mungkin perbuatan Yusuf yang baik, jujur, taat, kemudian pendekatan, dinasehati dengan baik hingga akhirnya beliau masuk Islam. Nah, secara otomatis apabila Raja Mesir masuk Islam, berarti penduduk Mesir pun secara otomatis akan memeluk agama Allah juga. Kemudian susunan dakwah pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Nah, terutama setelah ia diangkat menjadi kepercayaan raja, ia memberdayakan Mesir di 7 tahun masa subur itu, kemudian mempersiapkan untuk 7 tahun musim paceklik itu, dan dia berhasil. Yusuf melakukan langkah-langkah dakwahnya itu, yang pertama ia menerapkan di dirinya sendiri. Ia mulai dengan dirinya sendiri, ia menampakkan sifat-sifat baik, kelakuan baik di masyarakat. Kemudian masyarakat pun percaya terhadap Yusuf. Yusuf mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Setelah itu di masyarakat Mesir, untuk menghadapi 7 tahun musim sulit itu, Yusuf mempersiapkan di 7 tahun yang subur itu dengan yang pertama, yaitu ia menegaskan kepada rakyat, meskipun ia seorang pejabat, tapi ia menegaskan bahwa ia itu bukan seorang atasan tetapi pelayan rakyat yang siap membantu rakyat. Kemudian Yusuf juga mengandaikan rakyat itu sebagai rekan, sebagai teman, sebagai teman dia lakukan pemberdayaan di masyarakat Mesir. Karena pada saat itu masyarakat Mesir sangat ikut berperan aktif, sangat ikut berpartisipatif dalam langkah-langkah program-program yang dilakukan oleh Nabi Yusuf.
Nah, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Yusuf itu berorientasi pada rakyat. Rakyat yang menyusun, rakyat yang menjalankan, rakyat yang mengevaluasi. Dan sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Nah, pada saat itu dimulailah rencana bercocok tanam gandum pada saat itu. Yusuf memerintahkan bahwa tidak ada tanah yang kosong. Jadi seluruh tanah harus ditanami dengan gandum pada saat itu ya. Karena untuk mempersiapkan 7 tahun paceklik tersebut. Dengan cara karena tanah itu kebanyakan milik raja dan rakyat Mesir hanya memiliki gandum, gandum itu ditukarkan oleh tanah. Gandum itu disetorkan ke pemerintah, kemudian rakyat mendapatkan tanah dan dicocok tanami dengan gandum. Nah, kemudian hasilnya nanti pengawas ada yang membeli, menyuplai, mengirimkan, mengekspor impor gitu ya istilahnya. Gandum tersebut dipilih dari wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat itu sendiri. Sedangkan pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas. Nah, kemudian Yusuf juga membangun lumbung gandum ya kalau pada saat itu, tempat penyimpanan gandum. Karena pada saat itu daerah Mesir luas, tidak mungkin apabila membangun lumbung gandum itu hanya satu di pusat Mesir misalnya, karena transportasinya jauh. Jadi Yusuf membangun program melaksanakannya dengan di tiap daerah terdapat lumbung gandum agar masyarakat mudah untuk membawa hasil gandum dan menyimpannya seperti itu. Nah, kemudian setelah berjalannya program-program tersebut, tapi pertama-tama yang Yusuf lakukan adalah mengumpulkan data di masyarakat yang mempunyai gandum seberapa banyak, kemudian masyarakat penduduknya seberapa besar, yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, anak-anak berapa, wanita berapa, mengumpulkan data. Karena melakukan pelaksanaan program tanpa data itu sia-sia. Dia mengawali dengan mengumpulkan data, setelah jelas kemudian yang tadi program-program di atas dibagikan dan dilaksanakan. Nah, setelah akhirnya 7 tahun itu terus bercocok tanam hingga akhirnya datanglah 7 tahun paceklik tersebut, hingga Yusuf berhasil. Di 7 tahun paceklik tersebut, masyarakat Mesir tidak kekurangan sedikit pun bahan makanan, perekonomiannya pun masih tetap jalan, dan bisa pula membantu negara-negara lain yang kesulitan dalam memperoleh hasil pangan gitu ya. Nah, itulah dakwah pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi wasallam. Nah, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf sekali apabila masih banyak kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.